Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Reaktor nuklir bisa dietimologikan sebagai sebuah perangkat yang berfungsi untuk mereaksikan bahan radioaktif, baik bahan fertil ataupun fisil, guna menghasilkan energi panas dari proses fisi dan fusi yang nantinya digunakan untuk menghasilkan tenaga uap guna memutar turbin pada generator. Komponen utama perangkat reaktor adalah bejana reaktor. Bejana reaktor memiliki desain berbeda-beda tergantung jenis reaktor yang digunakan. Tapi pada dasarnya bejana reaktor memiliki kegunaan yang hampir serupa. Umumnya, bahan bakar radioaktif akan direaksikan di bejana reaktor yang biasa disebut dengan inti reaktor. Pada inti reaktor inilah proses fisi akan berjalan, di mana nuklida atau inti atom pada bahan bakar radioaktif akan dipukul oleh neutron, sehingga nuklida akan terbelah dan menghasilkan panas fisi. Dari sanalah panas reaksi fisi dimanfaatkan untuk mendidihkan air pada exchanger heat untuk menghasilkan uap, dan uap-uap digunakan untuk memutar turbin pada generator. Apa Anda pernah membayangkan apa ya yang akan terjadi seandainya sebuah inti reaktor yang menyimpan banyak bahan bakar radioaktif tiba-tiba dihantam sebuah rudal? Apakah bejana reaktor tersebut akan meledak layaknya bom nuklir, atau akan mengalami kondisi super kritis yang berdampak sangat fatal? Dan kali ini Profesor Kardus akan membahas apa yang akan terjadi jika sebuah rudal menghantam reaktor nuklir. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijazah tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, pada dasarnya setiap PLTN di dunia ini adalah objek vital yang sistem keamanannya diprioritaskan. Bahkan dalam Konvensi Jenewa pasal 56 Protokol 1 tahun 1949 menyatakan bahwa segala instalasi yang mengandung resiko berbahaya terhadap keamanan sipil seperti stasiun pembangkit nuklir, bendungan, tanggul dilarang keras untuk dijadikan objek operasi militer. Oleh karena itu, setiap instalasi berbasis nuklir seperti reaktor-reaktor di PLTN memiliki sistem keamanan yang pastinya bukan kaleng-kaleng, berlapis-lapis, termasuk sistem pertahanan udara yang akan mengantisipasi setiap ancaman serangan udara. Lantas, apa ya yang akan terjadi seandainya sebuah reaktor nuklir dihantam sebuah misil atau rudal? Apakah akan meledak dahsyat? Ya, asal Anda tahu, setiap bejana reaktor nuklir dibangun dengan containment atau kubah beton dan baja super kokoh yang umumnya dapat menahan serangan ledakan dari luar. Tapi jika seandainya containment tersebut dapat tertembus dan ada sebuah misil yang meluncur tepat ke bejana reaktor, di mana di dalamnya terdapat inti yang menyimpan bertonton bahan bakar reaktor radioaktif, sebuah ledakan cukup besar akan terjadi. Tapi Anda jangan pernah berpikir bahwa akan terbentuk ledakan plasma helium super dahsyat dengan kombinasi awan jamur yang akan membumbung tinggi dengan impact gelombang kejut yang akan menghantam apapun dalam radius jangkauannya, seperti dalam ledakan super kritis senjata nuklir. Ledakan pada reaktor pasti terjadi akibat akumulasi dari hulu ledak misil yang menghantam reaktor tersebut. Tapi ledakan tersebut tak akan berdampak layaknya ledakan dahsyat senjata nuklir. Hal ini sangat jauh berbeda. Ledakan senjata nuklir dihasilkan dari reaksi bahan fisil super sangat kritis yang bereaksi secara fisi dan fusi yang sempurna. Untuk mendapatkan kekritisan yang seperti itu, banyak proses rumit yang harus dikondisikan sebelum senjata nuklir benar-benar meledak dengan sempurna. Tapi meski dampak ledakan tak akan sedahsyat ledakan yang dihasilkan oleh senjata nuklir, dampak kerusakan dan efek fatal tak kalah dengan ledakan nuklir. Bahkan untuk ukuran kejatuhan radioaktif yang akan terjadi, ledakan reaktor akan berdampak lebih mematikan dari senjata nuklir. Tahukah Anda, dalam setiap bejana reaktor terdapat kolam yang menyimpan bertonton bahan bakar radioaktif, baik fertil ataupun fisil, seperti uranium, plutonium, dan lain-lain, baik bejana reaktor kering atau yang terisi air, moderator atau pendingin, baik yang menyimpan bahan bakar baru atau aktif atau bahan bakar nuklir bekas.
Dampaknya akan sangat mematikan jika ada sebuah benda atau bahan peledak yang tiba-tiba jatuh ke dalam bejana atau inti reaktor, seperti misil, rudal, bom, atau dampak yang akan terjadi kemungkinan hampir sama atau mungkin jauh lebih besar, seperti yang terjadi pada kecelakaan Chernobyl 1986, di mana pada kecelakaan PLTN Chernobyl terjadi ledakan besar pada bejana reaktor yang berdampak sangat fatal pada lingkungan dan makhluk hidup di sekitarnya, terutama di negara Uni Soviet dan di benua Eropa pada umumnya. Ya, saat sebuah misil jatuh ke bejana inti reaktor, apalagi saat reaktor tersebut sedang teraktivasi, hal fatal pasti terjadi. Meski di dalam reaktor tersebut hanya tersimpan bahan bakar nuklir bekas, saat sebuah misil atau bom meledak di dalam kolam atau bejana reaktor, ledakan akan menghancurkan banyak komponen. Meski kondisi reaktor otomatis akan dimatikan, panas pada inti reaktor tak akan serta-merta langsung menghilang. Kerusakan pada batang kendali yang biasanya digunakan untuk menghambat atau menyerap laju neutron bisa jadi tidak akan berfungsi dan berakibat meningkatkan suhu inti karena reaksi rantai fisi tak terkendali. Hal tersebut sangat berpotensi untuk melelehkan inti, seperti yang terjadi pada ledakan reaktor Chernobyl pada 1986 dan tragedi 3 Mile Island di Amerika Serikat pada 1979. Lelehan inti dapat bersuhu hingga 2700 derajat Celcius yang akan berakumulasi dengan material apapun. Hal itu dapat menghasilkan uap panas yang tak terkendali, yang dapat menghasilkan ledakan susulan yang mengakibatkan kehancuran dan kebakaran pada teras reaktor. Tentu saja, siapapun yang berada dalam radius terdekat sangat berpotensi untuk dipertemukan dengan malaikat maut. Meski tak terdampak efek ledakan reaktor secara langsung, kontaminasi radioaktif super berat pada ledakan-ledakan awal dapat langsung membunuh siapa saja di sekitar reaktor tersebut. Ya, asal Anda tahu, kejatuhan atau kontaminasi radioaktif pada reaktor nuklir, di mana di dalamnya terdapat bertonton bahan radioaktif dengan ledakan senjata nuklir super kritis, diketahui berdampak lebih mematikan ledakan reaktor nuklir. Contoh, setiap ledakan bom nuklir, baik uji coba atau ledakan seperti di Nagasaki atau di Hiroshima, efek kejatuhan radioaktif berat tak akan berdampak jangka panjang. Umumnya, isotop-isotop radioaktif yang dihasilkan pada senjata nuklir akan berakumulasi dengan sempurna. Saat bahan kritis meledak, ledakan plasma akan menghancurkan butiran-butiran kecil partikel-partikel halus. Kejatuhan partikel-partikel halus isotop-isotop tersebut akan berbahaya dan sangat mematikan pada detik pertama ledakan dan beberapa jam setelahnya. Hal itu karena isotop berat yang sangat berbahaya pada senjata nuklir umumnya berumur pendek atau memiliki paruh waktu peluruhan singkat sebelum sifat-sifat radioaktivitasnya hilang. Buktinya, kota-kota seperti di Nagasaki atau di Hiroshima bisa langsung didatangi dalam tempo 1 hingga 2 hari setelah ledakan besar. Berbeda dalam ledakan reaktor nuklir, diketahui kontaminasi radioaktif berat yang dihasilkan sangat jauh lebih besar. Kejatuhan radioaktif tidak hanya bersifat partikel-partikel halus, kontaminasi air super radioaktif, butiran-butiran isotop segala jenis radioaktif dengan ukuran bervariasi akan tersebar luas dan meresap ke dalam tanah atau material apapun di sekitarnya. Asap-asap radioaktif beracun akan mengkontaminasi hingga ratusan mil jauhnya, seperti dalam reaktor Chernobyl yang diketahui hingga kini. Kota Pripyat di Ukraina, tempat PLTN Chernobyl berada, masih sangat radioaktif dan akan seperti itu hingga puluhan ribu tahun ke depan. Meski dampak kematian tidak sebesar ledakan nuklir, kerugian ledakan reaktor juga sangat buruk. Kontaminasi yang diakibatkan dapat mengakibatkan evakuasi jutaan orang, dan korban-korban yang terdampak secara langsung berpotensi mendapat penyakit jangka panjang karena kerusakan jaringan sel akibat paparan radiasi seperti kanker dan lain-lain. Mutasi genetika pada makhluk-makhluk yang terkontaminasi di wilayah tersebut, kerusakan pertanian, pencemaran air, tanah, tumbuhan, sumber daya alam tak bisa dimanfaatkan secara maksimal dalam tempo jangka panjang. Area terdampak akan seperti kota mati dan butuh waktu sangat lama untuk normalisasi dan pemulihannya. Ya, dan demikian adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang apa yang akan terjadi jika reaktor nuklir dihantam sebuah misil. Profesor Kardus dari Pripyat, Ukraina,
mengabarkan